Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya anak-anak? Apakah semuanya sudah pada sarapan? Jadi sebagai kesan pesan saya untuk anak-anak semua, agar kemudian sebelum kalian semua berangkat ke sekolah, utamakan sarapan dulu untuk kemudian untuk lebih semangat di kelas dan belajar, diskusi sama temannya. Oke, paham ya? Jadi tolong apa yang saya sampaikan, berikan pesan sama kalian, dilaksanakan ya. Nah kemudian pada hari ini, sebelumnya ada yang sudah kenal saya kan? Atau pernah lihat di mana kah? Atau kenal saya begitu ya? Sudah tahu namaku siapa? Ada yang sudah tahu kah? Jadi kalau belum ada, nama saya itu Pak Ali Mudin dan biasa dipanggil Pak Ali. Oke, sudah kenal kan? Jadi pada hari ini tuh saya sebagai guru baru di kelas kalian, makanya saya belum kenal sama kalian. Jadi sebentar kita diskusi, melakukan interaksi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada hari ini, kepada ketua kelas saya persilahkan untuk memimpin doa. Baik, pada kesempatan ini saya sebagai guru baru di sini ingin melakukan pembelajaran kepada kita semua. Nah, mata pembelajaran kita pada hari ini yaitu SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya pada sejarah kebudayaan Islam itu ada sejarah yang namanya perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Nah, inilah dia titiknya, inilah dia poinnya pada hari ini yang ingin kita pelajari, yang ingin kita diskusikan sama-sama. Nah, ini dia judulnya perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Nah, kemudian di sini terbagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu perkembangan di bidang sosial. Jadi, anak-anak sekalian, di sini bahwasannya terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat itu karena sudah adanya peraturan perundang-undangan. Dan adanya juga lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan, lembaga kepolisian, dan terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata. Seperti apa yang kita rasakan saat ini kan? Oke. Nah, kemudian pemerintah telah memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama kepada warga. Apakah itu betul, teman-teman? Perlindungan dan hak-hak warga itu sudah diberikan. Kalau ada yang memang merasa belum sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan, dengan apa yang dikatakan oleh saya tadi, boleh teman-teman kritisi. Oke? Jadi sebelumnya di sini saya melanjutkan materi dulu, bahwasannya terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, orang buta, dan lain sebagainya. Nah, juga dibangunnya itu rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga seperti gelanggang, pacuan kuda, nah tempat-tempat minum di tempat yang strategis, kantor pos, pasar, atau pertahanan sebagai sarana prasarana rumah. Jadi di poin pertama ini, apakah penjelasan Bapak sudah jelas atau justru ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kalau memang sudah jelas, kami lanjutkan ke poin yang kedua. Oke? Jadi poin yang kedua ini membahas terkait dengan perkembangan di bidang budaya. Seperti apa sih contohnya? Jadi contohnya itu di bahasa Arab berkembang luas itu ke berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa yang resmi internasional. Betul atau tidak? Betul kan? Oke. Nah, di samping bahasa Inggris, bahasa Arab ini juga mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab, mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, serta gedung-gedung pemerintahan, membangun irigasi sebagai sarana pertanian, membangun kata, Basra dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab, serta membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah dari penjelasan Bapak dari poin kedua ini dapat dimengerti atau justru tidak dimengerti? Nah, kalau memang anak-anak sekalian tidak dimengerti, silakan tanyakan.
untuk Anda mengerti. Paham kan maksud saya? Oke? Oke. Kalau memang sudah jelas, mari kita lanjut ke slide ketiga. Nah, di sini juga membahas terkait dengan perkembangan atau prestasi di bidang militer. Nah, jadi di sini lembaga politik itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu lembaga politik, yang kedua lembaga keuangan, ketiga lembaga tata usaha, dan yang keempat itu adalah lembaga kehakiman, serta yang terakhir lembaga ketentaraan. Nah, serta di sini juga terbentuknya Dewan Sekretaris Negara atau Dewan Kitabah yang bertugas mengurus berbagai macam urusan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari 5 orang sekretaris, yaitu yang pertama adalah sekretaris persuratan atau bahasa Arabnya itu Katib Ar-Rasai. Yang kedua yaitu sekretaris kepolisian atau Katib Al-Jun. Yang ketiga sekretaris kehakiman atau kita lanjut ke nomor 4. Jadi yang keempat itu adalah sekretaris keuangan atau biasa disebut dengan Katib Al-Kharraj. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah sekretaris ketentaraan atau Katib Al-Jun. Jadi inilah bagian-bagian dari perkembangan atau prestasi bidang politik di militer. Jadi apa sih sebenarnya tujuan daripada ini semua? Jadi tujuannya adalah untuk mengurusi keselamatan khalifah, untuk mengurusi keselamatan para pemimpin. Nah, ini bentuklah al-hijabah atau ajudan. Semua orang yang akan menghadap khalifah harus meminta izin kepada siapa? Kepada al-hijabah. Nah, kemudian memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus, kemudian menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada, itu demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya. Kemudian menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahannya ini dapat berjalan lancar, mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem menarik. Nah, kemudian menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa nasional. Daulah Umayyah yang dapat berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa ini, atau tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan politik, dalam pengembangan militer, antara lain itu Khalifah Muawiyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwah, Khalifah Wahid bin Abdul Malik, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, itulah semua. Jadi inilah pembahasan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Jadi mungkin ada sesuatu yang tidak jelas dari anak-anakku yang saya banggakan dari penjelasan Bapak yang kurang dimengerti oleh anak-anakku. Silakan kita buka sesi diskusi sekarang ya, untuk kita saling bertukar pikiran, saling apa yang tidak anak-anakku ketahui silakan pertanyakan untuk menjadi tahu. Nah, seperti itu kemudian. Jadi pada materi hari ini, presentasi pada hari ini, mari kita sama-sama kemudian menutup presentasi kita pada hari ini ya, dengan sama-sama kita mengucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.